Rangkuman perang Rusia versus Ukraina, tanpa ampun Rusia kini hajar wilayah ini. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Получила по голове и волной меня отбросила. Провалилась лестница, повыбивала окна, двери. И чудом живая осталась. Perang Rusia versus Ukraina hingga sekarang belum juga usai. Kali ini gencatan senjata semakin membabi buta dan menimbulkan kerusakan yang parah di Ukraina. Selasa 6 Desember 2022 terdengar ledakan dahsyat di Kryvyi Rih. Insiden ini dilaporkan oleh Kepala Administrasi Militer Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. Vilkul mengklarifikasi kebenaran mengenai adanya beberapa ledakan yang menimpa kota ini dan meminta kepada seluruh warganya untuk tidak menyebarluaskan informasi terkait insiden ini di media sosial. Ada beberapa ledakan kuat di kota Kryvyi Rih. Jangan mendokumentasikan atau memposting apapun di media sosial. Kalian akan mendapatkan konsekuensi yang ditetapkan, kata Vilkul. Sebelumnya, staf militer Ukraina mengumumkan adanya peristiwa ledakan yang kembali terdengar dari Zaporizhia pada Minggu 4 Desember 2022 malam. Musuh memusatkan upayanya untuk menahan tindakan unit-unit angkatan pertahanan di arah Avdiivka dan Bakhmut. Serangan berlanjut dan penerbangan secara aktif digunakan untuk mendukung kelompok darat. Sebut staf angkatan bersenjata dikutip dari The Guardian pada Senin 5 Desember 2022. Pada siang hari, penjajah melancarkan 2 serangan roket dan juga menembakkan lebih dari 10 sistem tembakan salvo roket ke posisi pasukan dan permukiman kami di sepanjang garis kontak, sambungnya. Menurut keterangan dari staf angkatan bersenjata itu secara khusus, objek infrastruktur sipil di kota Nikopol dan Kherson dilaporkan kembali dihantam oleh Rusia. Berdasarkan keterangan yang dilaporkan staf militer itu, berikut kondisi di wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir. Di arah Siversk, Rusia menembaki permukiman Sopich, Svarkove, dan Zaruske di wilayah Sumy dengan mortir. Di arah Solobosang, Rusia terus mempertahankan pasukannya di wilayah perbatasan wilayah Belgorod. Secara khusus, distrik Shevchenko, Strelec, Krasny, Ohirtsevo, Vovchansk, Bochkovo, Malavovcha, Dvorichnya, dan Bohdanivki di wilayah Kharkiv ditembaki oleh artileri berbagai kaliber. Rusia bertahan ke arah Kupiansk dan Limansk. Area pemukiman Kislivka, Kotlyarivka, Tabaivka, Krohmalny, Berestov, dan Vitneve di wilayah Kharkiv diserang oleh tank dan artileri Makivka, dan Ploschanska di wilayah Luhansk, dan Yampolivka di wilayah Donetsk. Di daerah Bakhmut dan Avdiivka, Rusia memusatkan upaya utamanya untuk melakukan operasi ofensif dan berusaha meningkatkan posisi taktisnya. Daerah berpenduduk Soledar, Bakhmutske, Bakhmut, Opitne, Kurdyumivka, Avdiivka, Vodiane, Krasnohorivka, Marinka, dan Novomikhailivka di wilayah Donetsk ditembaki oleh tank dan seluruh spektrum artileri. Di arah Novopavlovsk, Rusia menembaki mortir laras dan artileri jet di wilayah Neskuchny, Zolotayaniva, dan Prechitivska di wilayah Donetsk. Kemudian Rusia sedang melakukan operasi pertahanan ke arah Zaporizhia dan Kherson. Penembakan artileri tercatat di area lebih dari 25 pemukiman di dekat garis kontak, khususnya kota Nikopol dan wilayah Dnipropetrovsk dan Kherson. Sementara itu, penasihat kantor Presiden Oleksiy Arestovich
mengatakan bahwa Rusia sedang berusaha memenuhi tujuan politik dan pengerahan banyak kekuatan untuk merebut wilayah Donetsk. Sekretaris Angkatan Udara AS Frank Kendall mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sangat melebih-lebihkan kemampuan pasukannya. Rangkaian peristiwa perang Rusia versus Ukraina hari ke-285. AS ingin tempo perang selama musim dingin diperlambat. AS mengharapkan agar tempo perang dapat dikurangi selama Ukraina mendapati musim dingin. Direktur Intelijen AS, Avril Haines, menambahkan bahwa akan ada kemungkinan prospek yang lebih cerah bagi pasukan Ukraina dalam beberapa bulan mendatang. Sebagian besar pertempuran saat ini di sekitar Bakhmut di wilayah Donetsk telah melambat dengan mundurnya Rusia di wilayah Kherson Barat ke timur sungai, kata Haines. Pengadilan Pidana Internasional mulai selidiki kejahatan perang di Ukraina. Pengadilan Pidana Internasional telah mulai menyelidiki kejahatan perang di Ukraina, tetapi tidak dapat menuntut kepemimpinan Kremlin atas kejahatan agresi yang lebih luas karena Rusia tidak menandatangani undang-undang yang relevan. Setelah diprotes, Iran menarik diri dari memasok senjata Rusia. Iran menutup diri dari lingkaran setan atas protes dan mempersenjatai Rusia, kata utusan khusus AS. Semakin Iran menindas, semakin banyak sanksi. Semakin banyak sanksi, semakin Iran merasa terisolasi, kata Rob Milley, utusan khusus AS untuk Iran. Jika semakin mereka merasa terisolasi, Milley menyebut Iran akan beralih ke Rusia. Dengan semakin mereka beralih ke Rusia, maka semakin banyak sanksi, semakin buruk iklim, dan semakin kecil kemungkinan akan ada diplomasi nuklir. Selain itu, Kepala Intelijen AS, Avril Haines, mengatakan ada bukti yang mengkhawatirkan bahwa Rusia berusaha memperdalam kerjasama militer dengan Iran. OPEC Plus setuju untuk mempertahankan target produksi minyaknya. Pada pertemuan yang digelar pada Minggu 4 Desember 2022, OPEC Plus yang terdiri dari organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya termasuk Rusia membuat marah AS dan negara-negara barat lainnya pada Oktober ketika mereka menyetujui untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari, sekitar 2% dari permintaan dunia dari November hingga akhir tahun 2023. Lebih dari 500 wilayah Ukraina tetap tanpa listrik. Pada Minggu 4 Desember 2022, lebih dari 500 wilayah Ukraina tetap hidup dalam kegelapan setelah berminggu-minggu serangan udara Rusia menyerang jaringan listrik, kata pejabat Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Ukraina berlakukan sanksi hukuman terhadap 10 ulama gereja pro-Moskow. Ukraina memberlakukan sanksi terhadap 10 ulama senior yang terkait dengan gereja pro-Moskow. Dengan alasan mereka setuju untuk bekerja dengan otoritas pendudukan Rusia atau membenarkan invasi Moskow, kata Dinas Keamanan. OPEC Plus setuju untuk mempertahankan target produksi minyaknya. Pada pertemuan yang digelar pada Minggu 4 Desember 2022, OPEC Plus yang terdiri dari organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya termasuk Rusia membuat marah AS dan negara-negara barat lainnya pada Oktober ketika mereka menyetujui untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari, sekitar 2% dari permintaan dunia dari November hingga akhir tahun 2023. Lebih dari 500 wilayah Ukraina tetap tanpa listrik. Pada Minggu 4 Desember 2022, lebih dari 500 wilayah Ukraina tetap hidup dalam kegelapan setelah berminggu-minggu serangan udara Rusia menyerang jaringan listrik, kata pejabat Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Ukraina berlakukan sanksi hukuman terhadap 10 ulama gereja pro-Moskow. Ukraina memberlakukan sanksi terhadap 10 ulama senior yang terkait dengan gereja pro-Moskow. Dengan alasan mereka setuju untuk bekerja dengan otoritas pendudukan Rusia atau membenarkan invasi Moskow, kata Dinas Keamanan.